tersebut, dan konsekuensinya akan ditentukan berdasarkan kebaikan atau keburukan amal perbuatan mereka. Yaumul Mizan menjadi momen yang menentukan bagi manusia, di mana akibat dari tindakan mereka selama hidup di dunia akan diungkapkan dengan jelas. Dalam Al-Quran, Allah juga memberikan penekanan bahwa Dia akan memperhatikan setiap tindakan kecil yang dilakukan manusia. Bahkan jika amalan itu hanya seberat biji sawi, Allah akan mengabulkan pahalanya. Hal ini menunjukkan betapa besar perhatian Allah terhadap amal perbuatan hambanya. Yaumul Mizan mengingatkan manusia tentang pentingnya mengisi kehidupan di dunia dengan amal perbuatan yang baik, karena setiap tindakan memiliki bobot dan nilainya sendiri. Dalam rangka mencapai kebahagiaan dan keberkahan di akhirat, manusia perlu berusaha untuk memperbanyak amal kebaikan dan menjauhi segala bentuk dosa dan kejahatan. Dengan kesadaran akan Yaumul Mizan, manusia diharapkan dapat merenungkan tindakan mereka dalam menjalani kehidupan di dunia. Hal ini menjadi motivasi untuk berbuat baik, berkontribusi positif kepada sesama, dan memperoleh rahmat serta keberkahan Allah. Penimbangan amal pada Yaumul Mizan menjadi salah satu tahap penting dalam perjalanan manusia menuju kehidupan setelah kiamat, yang akan membawa mereka lebih dekat dengan surga atau neraka, sebagai balasan akhir dari kehidupan di dunia. Setelah melewati proses perhitungan dan penimbangan amal perbuatan di Yaumul Hisab dan Yaumul Mizan, manusia akan menghadapi tahapan berikutnya, yaitu Yaumul Syirot. Pada hari ini, semua manusia akan melewati sebuah jembatan yang membentang di atas neraka. Jembatan ini disebut sebagai Syirot. Gambaran tentang Syirot yang diberikan dalam ajaran Islam adalah sebuah jembatan yang sangat tipis dan tajam, lebih tipis dari rambut manusia. Keadaan jembatan ini menjadi penentu akhir bagi setiap manusia, apakah mereka akan masuk surga atau neraka. Ketika manusia melewati Syirot, keadaannya beragam sesuai dengan amal perbuatan yang dilakukan selama hidup di dunia. Ada yang melewatinya dengan cepat seperti kilat, angin, terbang, atau berlari dengan gesit. Mereka ini adalah orang-orang yang dalam kehidupan dunia memiliki amal kebaikan yang banyak, taat kepada Allah, dan menjalankan tugas-tugas agama dengan baik. Mereka melewati Syirot dengan mudah dan mendapatkan keselamatan serta masuk ke surga. Namun, ada juga manusia yang merangkak atau bahkan terjerumus dari Syirot. Mereka ini adalah orang-orang yang dalam kehidupan dunia lebih banyak melakukan dosa dan maksiat, menjauh dari perintah-perintah Allah, dan menelantarkan kewajiban agama. Akibatnya, mereka mengalami kesulitan dan kesengsaraan dalam melewati Syirot, bahkan terjatuh ke dalam neraka. Dalam ajaran Islam, Nabi Muhammad adalah orang pertama yang melewati Syirot. Beliau melewati jembatan tersebut dengan aman dan selamat, tetapi beliau tidak langsung masuk ke surga. Nabi menunggu di tepi Syirot, sambil mendoakan dan memohon pertolongan bagi umatnya. Beliau berdoa, "Ya Allah, selamatkan, selamatkan." Yaumul Syirot menjadi momen kritis bagi setiap manusia. Keberhasilan atau kegagalan dalam melewati jembatan ini menentukan nasib mereka di akhirat. Oleh karena itu, umat Islam diajarkan untuk menjalani kehidupan di dunia dengan penuh kesadaran, berpegang teguh pada ajaran agama, dan melakukan amal perbuatan yang baik agar dapat melewati Syirot dengan selamat. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa, dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam keadaan berlutut." Semoga dengan kesadaran dan amal perbuatan yang baik, umat manusia dapat melewati Syirot dengan selamat dan mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah. Pada tahapan ini, manusia menjalani perhitungan amal secara final. Setelah semua amal perbuatan mereka dihitung, ada seorang hamba Allah yang diberi kekhususan untuk memberikan syafaat atau pertolongan kepada manusia. Hamba Allah yang dimaksud adalah Nabi Muhammad, Rasulullah terakhir yang diutus untuk seluruh umat manusia. Syafaat yang dilakukan oleh Nabi Muhammad merupakan permohonan kepada Allah untuk kebaikan para manusia di akhirat. Syafaat ini termasuk dalam golongan doa yang mustajab atau cepat dan pasti dikabulkan oleh Allah. Di antara syafaat yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, ada yang disebut sebagai syafaat Uzma atau syafaat agung yang khusus bagi junjungan Nabi besar Muhammad sendiri. Syafaat Uzma yang dilakukan oleh Nabi Muhammad bertujuan agar manusia dapat beristirahat dari kesengsaraan dan kesulitan yang mereka alami di padang mahsyar. Dalam perjalanan menuju pengadilan Allah, umat manusia akan merasakan kepayahan dan kelelahan. Namun, dengan pertolongan Nabi Muhammad, mereka diberi kesempatan untuk mendapatkan kelegaan dan rahmat dari Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Dan kami jadikan kamu umat yang adil,
agar kamu menjadi saksi atas manusia, dan agar Rasul menjadi saksi atas kamu. Syafaat Nabi Muhammad merupakan bukti kasih sayang dan perhatian beliau terhadap umatnya, serta keistimewaan yang Allah berikan kepadanya. Dalam syafaatnya, Nabi Muhammad tidak hanya memohonkan kebaikan untuk umatnya, tetapi juga menunggu mereka di tempat yang telah ditetapkan oleh Allah. Beliau tidak langsung memasuki surga, tetapi menunggu umatnya dengan doa-doa yang penuh kebaikan. Beliau berharap agar umatnya dapat menghadapi pengadilan Allah dengan hasil yang baik dan diterimanya. Syafaat Nabi Muhammad merupakan harapan bagi umat Islam untuk mendapatkan kebaikan dan ampunan di akhirat. Dalam kesyafaatan ini, hanya orang-orang yang diridhoi dan disukai Allah yang akan diberikan pertolongan. Oleh karena itu, setiap umat Islam berharap termasuk di antara orang-orang yang diberi syafaat oleh Nabi Muhammad dan mendapatkan rahmat Allah di akhirat. Dalam memahami pentingnya syafaat Nabi Muhammad, umat Islam dianjurkan untuk mengasihi, menghormati, dan mengikuti teladan beliau selama hidup di dunia. Dengan mengamalkan ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, umat Islam berharap dapat mendapatkan syafaat dan mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah di akhirat. Setelah melewati tahapan-tahapan sebelumnya, manusia akan sampai pada Yaumul Jaza, yaitu hari pembalasan yang menjadi penentu akhir dari kehidupan setelah kiamat. Pada hari ini, Allah memberikan keputusan kepada manusia berdasarkan amal perbuatan yang dilakukan selama hidup di dunia. Surga menjadi tempat penuh dengan berbagai kenikmatan yang disediakan Allah bagi orang-orang yang bertakwa dan mengisi hidupnya dengan amal soleh. Surga adalah balasan yang diberikan oleh Allah kepada mereka yang tulus dalam beribadah, berbuat kebaikan, dan memiliki keimanan yang kuat. Dalam surga, mereka akan menikmati kebahagiaan abadi, di mana tidak ada kesedihan, penderitaan, atau kekurangan. Allah berfirman dalam Al-Quran, dan orang-orang yang bertakwa kepada Rabb-Nya dibawa ke surga berombong-rombongan. Surga merupakan tempat yang diimpikan oleh orang-orang yang beriman, di mana mereka akan mendapatkan pahala yang tak terhingga atas amal perbuatan mereka yang baik. Namun sebaliknya, neraka adalah tempat yang penuh dengan berbagai siksaan yang disediakan oleh Allah bagi mereka yang mengingkarinya dan Rasul-Nya, serta melakukan perbuatan dosa besar. Neraka menjadi tempat kekal bagi mereka yang telah mengabaikan perintah-perintah Allah dan melakukan perbuatan yang menyimpang dari jalan yang lurus. Allah berfirman dalam Al-Quran, orang-orang kafir dibawa ke neraka jahanam berombong-rombongan. Neraka merupakan tempat yang menakutkan, di mana mereka yang tidak mentaati ajaran agama dan berbuat kejahatan akan menderita siksaan yang pedih dan kekal. Yaumul Jaza menjadi titik akhir dari perjalanan manusia setelah kiamat. Surga dan neraka menjadi tempat pembalasan yang sesuai dengan amal perbuatan mereka di dunia. Oleh karena itu, sangatlah penting bagi setiap individu untuk menjalani kehidupan dunia dengan penuh keimanan, bertakwa, dan berbuat kebaikan, agar dapat memperoleh surga sebagai balasan dari Allah. Kesempatan dalam hidup ini harus dimanfaatkan dengan baik, agar manusia dapat memperoleh rahmat dan pengampunannya. Kesimpulannya, tahapan-tahapan tersebut membentuk perjalanan manusia setelah kiamat menuju akhirat. Dari Yaumul Barzah hingga surga atau neraka, setiap tahapan memiliki makna dan peristiwa yang berbeda. Semua tahapan tersebut merupakan bagian dari kehidupan setelah kiamat yang diyakini oleh umat Islam. Dalam menghadapi perjalanan ini, umat Islam diharapkan menjalani kehidupan dunia dengan amal perbuatan yang baik untuk memperoleh kebahagiaan dan rahmat Allah di akhirat. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.